Setelah selesai Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan analisis risiko tingkat organisasi, maka kita lanjutkan untuk identifikasi dan analisis risiko tingkat kegiatan, di mana penginputan ini dilakukan oleh para pemilik risiko pada unit-unit pemilik risiko. Untuk melakukan login pada sesi ini, dengan menggunakan akun user yang telah dibuat oleh admin. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pertama. Baik, langsung saja kita login, dengan menginput username, dengan bahasa user underscore kode satker underscore nomor urut dari unit pemilik risiko, dilanjutkan dengan password awal yang telah dibuat, serta masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang tertera, dan dilanjutkan dengan login. Sebagai contoh, user underscore 10123221 underscore 1, dengan password 123 dan masukkan kode CAPTCHA lalu login. Maka tampilan pada layar Bapak dan Ibu, sama seperti tampilan admin, namun yang membedakan hanya ada dua tampilan. Yakni menu aplikasi, yang berisikan dua submenu, dan menu pelaporan, yang berisikan master data risiko tingkat kegiatan dan daftar identifikasi risiko tingkat kegiatan pada unit kerja. Untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko pada tingkat kegiatan, Bapak dan Ibu agar menyiapkan RKAKL pada masing-masing unit pemilik risiko. Dilanjut dengan memilih menu aplikasi. Lalu pilih nomor 1, yaitu identifikasi dan analisis risiko pada tingkat kegiatan. Setelah itu, akan tampil 14 jenis kegiatan, disertai dengan tujuan kegiatan, dan juga tertera jumlah identifikasi risiko yang harus dilakukan identifikasi oleh Bapak dan Ibu. Setelah menentukan jenis kegiatan, Bapak dan Ibu memilih input data detail kegiatan atau kotak 4 yang berwarna biru dan berada pada pojok kanan. Dilanjutkan dengan memilih kolom tambah data kegiatan pada unit kerja yang berada pada kiri atas. Setelah itu, input nama kegiatan sesuai dengan yang ada di RKAKL. Dilanjutkan dengan memilih tahun anggaran, lalu input pemilik risiko, dan sumber risiko, serta keterangan. Untuk keterangan dapat diisi secara rinci, atas sumber risiko, dan atau memberikan tanda strip, diakhiri dengan simpan. Sebagai contoh, nama kegiatan, di-input, pembayaran uang makan, dan untuk tahun anggaran, kita pilih tahun 2023, pemilik risikonya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, sumber risiko, kita input internal dan eksternal, dan keterangan kita input tanda strip. Setelah itu, kita lanjutkan, memilih input data pengelolaan risiko, dengan gambar kotak berwarna biru. Hal yang dilakukan adalah hal yang sama, seperti saat Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan analisis risiko indikator pada tingkat organisasi. Sebagai contoh, kita pilih nomor 1, yakni data penilaian, atau kotak berwarna pink. Kita menentukan skala 1 sampai dengan 4 untuk kemungkinan dan juga dampak atas nama kegiatan, pernyataan risiko, penyebab risiko, dan juga akibat atau dampak risiko. Dilanjutkan dengan simpan. Selanjutnya, kita pilih nomor 2 atau kolom berwarna coklat, yakni data pengendalian. Dalam kolom ini terbagi dua hal. Hal pertama terkait rincian penanganan, yang berisikan tentang pengendalian yang ada. Pada kolom ini, dapat diinput berupa peraturan dan kebijakan yang sudah ada. Pada kolom efektivitas pengendalian berisikan, efektif atau tidak efektif, apakah peraturan dan kebijakan tersebut dikaitkan dengan risiko yang teridentifikasi, dan juga dianalisis dari sisi ketaatan pelaksanaannya. Selanjutnya pada kolom pengendalian yang masih dibutuhkan, di-input suatu kondisi yang masih dibutuhkan yang merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk meminimalisir atau menghilangkan risiko teridentifikasi. Sedangkan hal yang kedua, berisikan rencana penanganan, terkait siapa penanggung jawabnya dan target waktu untuk melakukan pengendalian yang masih dibutuhkan. Lalu simpan. Selanjutnya, kita pilih nomor 3 atau kolom berwarna biru, yakni data infokom. Dalam hal ini, berisikan bentuk atau saran komunikasi yang dilakukan oleh pemilik risiko. Kemudian untuk penyedia informasi adalah pemilik risiko, penerima informasi adalah para pelaksana program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi,
dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan atas rencana tindak tersebut. Selanjutnya, kita pilih nomor 4 atau kolom berwarna kuning, yakni data pemantauan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Pada kolom realisasi, diinput berupa hasil atas pengendalian risiko yang direncanakan. Pada kolom yang belum tertangani, di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, pengendalian risiko yang direncanakan telah terrealisasi, maka diinput tidak ada. Sedangkan kondisi kedua, pengendalian risiko yang direncanakan belum terrealisasi, maka diinput rencana realisasinya. Begitu juga pada kolom usulan perbaikan, dan pada kolom penanggung jawab diinput pemilik risiko, diakhiri dengan simpan. Selanjutnya, kita pilih nomor 5 atau kolom berwarna hijau, berisikan peta risiko atas indikator yang telah dilakukan penginputan atas identifikasi dan analisis risiko. Setelah Bapak dan Ibu melakukan identifikasi pada 7 identifikasi risiko ini, Bapak dan Ibu, agar memilih kolom cetak dokumen pengendalian risiko yang berada di bawah kanan berwarna biru. Bapak dan Ibu, agar melanjutkan identifikasi kepada seluruh jenis kegiatan yang terdapat pada RKAKL unit pemilik risiko Bapak dan Ibu. Dokumen ini, sebagai laporan resmi hasil pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko tingkat kegiatan pada satuan kerja Bapak Ibu.